Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rido, NIM 102190009, dari program studi fisika Fakultas FMIPA Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan kembali untuk membuktikan rangkaian-rangkaian yang ada pada materi ketujuh ya, oleh Bapak Muhammad Miftahul Munir di mata kuliah elektronika dengan kode FI 2103. Selanjutnya kita akan mulai dengan transistor ya. Nah, sebelum saya mulai, di sini saya ada dua rangkaian, di mana dua rangkaian ini sebenarnya sama. Yang membedakannya adalah sumbernya. Di sini terlihat bahwa sumber yang satu ini menggunakan baterai dan satu menggunakan ground. Maaf, maksud saya ini power generator mode. Di sini saya menggunakan generator DC dan baterai. Bedanya apa? Sebenarnya pada saat diukur itu hasilnya sama ya. Ini tegangannya 12 volt, sedangkan arusnya 1,2 mA, begitu juga yang ini. Nah, untuk rangkaian, karena ini sama, maka saya untuk rangkaian selanjutnya saya akan menggunakan generator ini. Soalnya untuk mempersingkat rangkaiannya. Soalnya kalau generator kan hanya satu ruas doang yang diituin, yang digabung. Sedangkan baterai itu hanya memerlukan dua. Selain itu, generator juga memiliki noise yang lebih kecil daripada baterai. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pembuktian rangkaian. Nah, di kuliah itu dibahas tentang emitter bias. Nah, di emitter bias ini itu merupakan suatu rangkaian transistor. Yang ini saya jelaskan, di sini adalah kaki konektor, ini kaki basis atau Inggrisnya bias, dan di sini kaki emitter. Nah, di sini rangkaian transistornya tuh merupakan rangkaian yang di sini itu ada hambatan di bagian emitternya, sehingga VE yang titik ini atau VE itu yang ada di hambatan ini itu tegangannya sama dengan VBB dikurangi dengan VBE. VBE itu adalah kaki antara basis dengan emitter. Selanjutnya kita akan membuktikan rangkaian ini. Di sini perhitungannya dijelaskan ya. Key point itu pada mata kuliah ke-6 dijelaskan bahwa ini merupakan titik kerja, yang dimana titik kerja itu ada di sepanjang garis beban, daya beban DC. Nah, di sini dengan perhitungan yang dilakukan pada mata kuliah, namun saya hanya akan membuktikan rangkaian ini. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang saya pakai, yaitu NPN dan RES. Di sini NPN-nya bisa dicari dengan mengetik NPN. Lalu di sini ada NPN yang ASIMM DLS. Karena apa? Karena di sini kita bisa mengubah betanya. Beta itu yang ini. Nah, yang ini beta DC-nya. Lalu kita akan memulai rangkaian ini dengan cara meletakkan ini. Oke. Kemudian ini saya ubah ya. Ini yang saya maksud tadi beta. Beta itu merupakan suatu konstanta ya. Konstanta jenis suatu transistor, di mana beta itu sama dengan IC, arus yang melalui kolektor, dibagi dengan IB, arus yang melalui basis. Di sini kita buat 100 ya, sesuai dengan ini. Untuk lebih jelasnya kita show ya, biar agar
besarannya nampak di sini. Lalu di sini ada baterai, saya menggunakan generator. Dan di sini ada resistor secara vertikal. Ini saya buat vertikal juga. Dan di sini saya buat generator lagi. Oke. Dan terakhir itu ada ground. Nah, di sini kita sesuaikan. Ini kita sebut VCC. Ini kita non-checklist agar bisa dilihat besarannya. Ini 15 volt. Dan di sini sebesar 5 volt. Oke. Di sini 1 kilo. Lalu yang terakhir di sini 2,2 kilo. Oke, saya cek kembali. Sepertinya udah pas ya. Nah, di sini yang diukur itu adalah sebenarnya yang diukur itu adalah VE, arus IE, VC dan VCE. VCE itu tegangan antara kaki C dan E, kolektor dan emitter. Lalu VC itu tegangan yang ada di kaki C. Lalu IE itu arus yang melewati emitor. Lalu VE itu yang ini, tegangan yang ada di emitor. Lalu kita akan mulai dengan menggunakan ini ya, alat ukur DC voltmeter. Kita letak di sini untuk mengukur nilai dari VCE-nya. Lalu di sini kita ukur untuk mengukur nilai dari VE. Di sini untuk VC-nya. Oke. Kita mulai. Ya, ternyata mendekati ya. Di sini 8,8, 8,9. Sedangkan VE-nya itu di sini salah ya. Jadi nanti saya ubah. Di sini VC-nya, VC ini sebenarnya VC yang ini ya. VC yang 19,5 kali 1 kilo ohm, yaitu 13,1 volt. Yang VC yang ini tuh V yang ada di sini. Nah, yang ini ya, tadi saya salah lihat, maaf. VE yang ada di ini yaitu sama dengan VE yang ada di baterai 4,3. Nah, di sini kenapa VC-nya itu tidak sama di baterai? Karena di sini ada tegangan ya, tegangan sumber. Maka tegangan sumber ini mempengaruhi tegangan sumber ini, sehingga ketika ini terpengaruhi oleh tegangan sumber yang ini, maka ini kan berarti tegangan sumbernya selisih antara yang ini sama yang ini. Nah, di sini timbul tegangan C. Jadi tegangan C itu tegangan yang di antara tegangan dalam hambatan ini dengan tegangan yang ada di VCE. Nah, cara mengukurnya yaitu dengan menggunakan probe. Mengapa demikian? Karena di sini tuh tidak ada komponen yang bisa kita paralelkan, sehingga kalau misalnya kita langsung memparalelkan kabelnya saja, itu akan error. Nah, di sini hasilnya sama ya, 13,1 volt. Oke, di sini terbukti ya. Nah, ini olahannya tadi. Nah, lalu kita membuktikan nih. Di sini kan asumsinya bahwa arus yang ada di arus yang ada di emitter itu sama
sebanding dengan hampir sama dengan arus yang ada di IC. Karena apa? Karena sebenarnya IE berdasarkan hukum Kirchhoff, IE itu sama dengan IB yang masuk ke sini ditambah IC. Lalu IB itu sama dengan IC per beta DC, yang kemudian itu setelah dilihat IC itu sama dengan IE segini, yang mana yang ini tuh sama dengan 0,99. Jadi ini mendekati 1 gitu, sehingga ketika di dalam teorinya ini IC itu IC itu disamain dengan IE karena nilainya yang berdekatan. Nah, di sini kita akan cek arusnya dengan ini ampere meter, yaitu IE dan IC ya. Arus yang ada di ini, arus yang ada di IC ini kita bisa ya. Nah, lalu arus yang ada di IE. Oke. Kita ubah dulu ya ke miliampere. Soalnya berdasarkan teori juga nilainya itu besarannya ini miliampere. Ya, dapat kita lihat perbandingannya itu dikit ya. Di sini 1,89, di sini 1,91. Ini ketika kita bulatkan ke atas, itu nilainya akan mirip. Sehingga pada teori ini diaproksimasikan bahwa IE ini sama dengan IC. Nah, di sini itu ada rangkaian bias basis dan rangkaian bias emitter. Nah, rangkaian bias basis ini sendiri udah dijelaskan pada mata kuliah ke-6. Maksudnya mata kuliah pertemuan ke-6. Kita hanya akan menganalisis yang ini, dimana ketika ini sama dengan 100, itu yang ininya akan saya jelaskan aja melalui rangkaiannya. Saya ingin ambil beberapa di sini. Ini saya ambil. Yang ininya kok di sini diukur arus ya. Oke, ini saya mundur,kan digabung, lalu ini saya serikan dengan ukuran dengan ampere meternya. Lalu ini saya serikan. Nah, tinggal ukurannya di sini 15. Jangan lupa untuk mengubah besarannya. Ini 470 ya di situ. Lalu ini 2 kilo ya. Nah, ketika beta DC nya itu sama dengan 100, yang ini, maka akan dilihat hasilnya itu, di sini saya buat itu ya. Oke, pas.
Oh ya, saya buat mikro saja agar nampak 02-nya. Nah, di sini nilainya beda ya dengan yang ini, karena di sini ada kesalahan yang benar ketika saya hitung kembali melalui analisis teori. Yang benar itu ini nilai arusnya. Jadi nilai arusnya itu di sini kita jelaskan ketika pengaruh arus ini ketika beta DC-nya tuh kita perbesar. Di sini pada saat beta DC-nya itu 100, ini 30,2 mikroampere. Di sini 3,02 miliampere, yang artinya nilai ini nih 1000 kali yang nilai ini nih ya, nilai ini 1000 kalinya nilai ini. Lalu ketika beta DC-nya itu kita ubah menjadi 300 kali, maka di sini itu tetap. Namun di sini arus yang ada di basis itu tetap, namun arus yang ada di kolektor itu bertambah. Artinya apa? Artinya berarti rangkaian basis bias ini itu untuk mengkonstankan arus yang ada di bias. Nah, begitu juga dengan ini saya rotasi. Begitu juga dengan rangkaian emitter bias, di mana rangkaian emitter bias ini hambatannya ada di emitter. Nah, di sini kita ukur lagi. Ini saya menggunakan besaran yang ini ya, bukan yang besaran ini, jadi nilainya nggak sama dengan ini. Kita hanya menganalisisnya. Nah, di sini itu nilainya sama ya. Ini saya ubah coba dulu ke maaf, yang diuji terhadap ini ya, terhadap arus IB-nya. Di sini kecil saya besarkan. Nah, di sini yang dianalisis tuh IB sama IE-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah mengukur IB-nya. Ya, sepertinya harus mikro. Nah, di sini terlihat ketika BF-nya itu 300 ya, di sini ini kecil ya. Ini ketika beta DC-nya itu 300, ini 30,5 mikroampere, sedangkan ini 0,1 mikroampere. Sedangkan ketika kita mengkecilkan beta DC-nya yaitu 100, maka yang ini akan naik ya, naik 30 mikroampere. Yang ini tuh tetap. Jadi kalau artiannya itu karena ini kita kecilin arus di basisnya itu naik, sehingga bisa kita analogikan kalau ketika beta DC-nya itu kita naikkan, maka arus yang ada di bias ini, arus yang ada di basis ini itu akan turun dari 0,3 menjadi 0,1. Sedangkan yang ada di emitor itu sama. Sehingga artinya itu adalah bahwa rangkaian ada di emitter bias ini untuk mengkonstankan arus yang ada di emitter. Selanjutnya voltage divider bias. Ini artinya voltage pembagi. Jadi pada kenyataannya kita memerlukan dua catu daya di sini ya. Nah, ketika kita menggunakan dua catu daya ini untuk transistor yang sangat banyak, itu akan menyebabkan kerugian ya, karena kita memerlukan catu daya yang 2 kali lipat. Nah, untuk itu maka ada solusi untuk
me- untuk agar tidak memahalkan modal kita. Jadi di sini tuh dengan menggunakan hambatan, di mana hambatan ini tuh memiliki beda potensial, sehingga dari hambatan ini menghasilkan tegangan VBB. Nah, di sini tuh saya perbesar. Jadi dari dua hambatan ini itu akan sama dengan rangkaian ini. Rangkaian yang ada dengan dua catu daya. Nah, di sini tuh teorinya adalah VBB itu V yang ada di sini, yang ada di basis itu sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali arus VCC, tegangan VCC. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah benar ketika satu daya ini digantikan dengan dua hambatan, maka nilainya akan sama. Di sini kita akan next. Nah, kita akan memakai contoh yang ini ya. Dengan besaran yang ini, kita akan atur ulang. Di sini memerlukan 4 hambatan, yang mana hambatannya itu terletak di sini, lalu di sini. Ininya kita letak di sini dulu ya, untuk rangkaian yang ada tegangan dua catu daya. Yang ini kita buktikan, yang ini kita buat rangkaian yang satu dengan menggunakan satu catu daya dan dua hambatan. Yang ini kita satukan, dan di sini groundnya. Oke. Besarannya kita samakan 3,6. Ini 10, 2,2. 1 kilo. Sini 3,6. Ininya 100 ya. Oke. Ininya 10 volt. Sip. Nah, lalu kita akan buat rangkaian selanjutnya dengan rangkaian yang sama. Di sini saya sebenarnya bisa mengcopy pastekan rangkaian ini, namun tidak saya lakukan karena ketika saya melakukannya pada waktu sebelum saya memvideokan simulasi rangkaian ini, itu ada kejadian error pembacaan, sehingga datanya tidak pas. Jadi saya buat kembali, namun dengan menggunakan dua catu daya. Mungkin di sini bisa, jangan saya skip agar kita semua tahu gimana cara merangkainya. Di sini sama. Ini hanya membutuhkan dua rangkaian, dan ini membutuhkan satu generator lagi di sini. Nah, satu generator di sini. Lalu aku lupa VPN-nya. Ini ya, kita buat 100. Di sini
kita buat 1,8 volt ya, berdasarkan teorinya. Yang ini kita buat sama 10 volt. Kita nampakkan saja agar nilainya diketahui. Lalu terakhir kita menggunakan ground. Nah, lalu ini 1K dan ininya 3,6. Kita buktikan dengan cara mengukur tegangan CE-nya, tegangan yang ada antara kaki kolektor dan emiternya. DC voltmeter. Oh ya, ini saya nampakkan besarannya. Nah, lalu kita akan mengukur. Oke, pas. Nah, di sini nilainya tidak sama, namun mendekati ya. Ketika kita membuat besaran, maksudnya ketika kita bulatkan nilainya, maka nilainya itu sama, seimbang. Mengapa demikian? Mengapa ini tidak sama? Sebenarnya 1,8 ini merupakan aproksimasi. Sesungguhnya dari dua hambatan ini itu menghasilkan, kalau di dunia nyatanya, dua hambatan ini itu menghasilkan beda potensial itu sebesar 1,7an. Kita buktikan dengan cara mengukurnya dengan probe. Nah, di sini saya besarkan. Nah, ketika kita lihat di probe, kenapa saya letak probe di sini? Soalnya tegangan yang terbaca itu di sini dari dua hambatan itu menghasilkan tegangan yang ada di kaki basis. Nah, di sini terlihat 1,78, sehingga di sini diapoksimasikan menjadi 1,8. Coba misalnya kita aproksimasikan ini 1,78. Maksudnya kita buat 1,78. Nah, kalau kita buat 1,78 itu nilainya akan mendekati ya, aproksimasinya, beda nilainya akan mendekati. Namun pada hakikatnya ini merupakan aproksimasi karena adanya nilai belakang komaan yang begitu banyak, sehingga nilainya itu pendekatan yang dipakai. Berarti teori ini benar, yaitu dengan mengubah satunya catu daya itu dengan menguntungkan pembagian tegangan dari dua hambatan ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung titik kerja. Nah, titik kerja ini dimana merupakan titik yang ada di ini, di garis, namanya garis itu ya, saya lupa ya, namanya garis yang ada DC-nya gitu. Jadi maaf, saya lupa namanya. Tadi kalau nggak salah sudah saya sebutkan. Nah, di sini itu mencari titik Q-nya itu sama dengan yang ini ya. Jadi nilainya itu ini. Nah, di sini tuh cara mencari gradien ini, garis lurus yang dari ini, itu tuh dengan menggunakan persamaan VCE sama dengan VC dikurang VE, dimana ini menghasilkan VCC dikurang IC dalam kurung RC plus RE. Nah, seperti ini. Jadi IC ini sama dengan VCC per RE plus RC. Nah, di sini tuh nanti yang menjadi variabel pengubahnya itu yaitu RE yang jadi variabel bebasnya. Oke, dengan rangkaian yang sama ini, yang ini kita hapus. Kita menggunakan rangkaian yang hemat. Nah, ini tadi nilainya
4,94 ya, sedangkan di sini diukur 5,39. Nah, pada dasarnya kalau kita bulatkan itu nilainya akan sama ya. Kenapa? Karena di sini tuh banyaknya perhitungan yang diaproksimasikan. Jadi di sini tuh dibuat 0,7, di sini tuh dibulatkan 1,8 ya tadi, dibulatkan 2 desimal belakang koma, sehingga nilai yang muncul di sini tuh adalah nilai yang mendekati teorinya. Jadi di sini benar ya. Di sini ada arus IC. Oke, saya akan tambah komponennya dengan ini, saya pindahkan ke sini. Saya hapus dulu. Nah, di sini dari sini. Oke. Dengan DC ampere ya. Ini jangan lupa kita buat mili, soalnya di sini keluarannya miliampere. Nah, nilainya itu mendekati ya, karena aproksimasi tadi. Lalu di sini garisnya itu kita pakai misalnya dengan yang ini dengan VCE 0, berarti VCE nya itu dimasukin 0. Kalau ini yang ini VCE nya itu 0, sehingga kita akan mendapatkan IC nya itu sama dengan ini VCC per RE plus RC ya. Lalu di sini itu merupakan titik yang ini namanya titik resonansi ya. Bukan. Nama titiknya tuh saturasi. Titik saturasi di sini itu namanya titik cut off, titik di mana si IC-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi IC-nya itu 0, berarti kembali ke persamaan ini, ketika IC-nya ini 0, maka VCE-nya itu sama dengan VCC-nya. Ini merupakan VCC. Nah, lalu tadi ini titiknya sudah kita dapatkan. Nah, di sini tuh bakal kita buktiin ketika Q itu akan rendah dan tinggi. Ini rendah ketika si ini ya, ini karena merupakan variabel bebas, maka RE-nya yang akan kita ubah-ubah. Berarti ketika di sini rendah, ketika RE-nya itu rendah, maka ketika RE yang ini rendah, maka yang terjadi itu arusnya rendah. Ketika arusnya rendah, tegangan VCE-nya itu tinggi. Di sini kita buktikan dengan mengubah ini menjadi 2,2. Oh ya, maaf tadi saya salah kata ya. Di sini tuh arusnya tuh tinggi gitu. Nah, ketika arusnya tuh kita tinggikan dari 1 kilo menjadi 2,2, karena banyaknya hambatan, jadi arusnya mengalir kan begitu kecil kan. Namun tegangannya jadi besar. Nah, di sini didapatkan nilainya itu mendekati ya 7 komaan volt dan 0,05 miliampere. Nah, itu tuh merupakan titik terendah dari si titik ini, titik Q-nya. Lalu ketika ini kita ubah menjadi rendah dari 1 kilo, di sini tuh dibuat 510. Di sini ketika nilainya itu 510, maka yang keluar itu arusnya itu tinggi. Ini kan arus yang di titik kerjanya nih 1,1, dan arusnya itu tinggi menjadi 1,2 lah ya, di sini menjadi 2 miliampere, dan voltnya itu 2, di sini tegangannya rendah ya, rendah dari sini, rendah jadi sekitar kurang dari 4,94 volt.
Oke, selanjutnya kita buktikan rangkaian emitter feedback bias. Rangkaian ini itu terjadi perbedaan ya ketika beta DC-nya itu diubah. Terjadi perbedaan arus yang signifikan. Kita buat dulu. Di sini mungkin kita tidak akan menggunakan ini. Kita pakai saja. Ini ya, yang ini ya kita hapus. Ini saya pindahkan ke sini ya. Lalu tegangannya ini dengan nilai 100 ohm. ...430 kilo 910 dan di sini 15 volt. Lalu ada lagi, oh ya, IC-nya. Nah, sip. Di sini kita buat dengan beta DC-nya itu 100. Nah, terukur sebesar 3,25 mA. Lalu ketika kita ubah menjadi 300 si beta DC-nya, maka terjadi perubahan signifikan, yaitu 9,24. Dengan tegangannya, berarti tegangan VCE-nya itu 5,67 ya. Berarti di sini tuh 5,67. Nah, terjadi perbedaan yang jauh ya, dari 3 menjadi 9. Lalu selanjutnya ada kolektor feedback bias. Nah, di sini kita akan uji suatu persamaan ini. Dari persamaan ini tuh dihasilkan grafik ini ya. Nah, di sini kita lihat ketika beta DC-nya itu kita ubah dengan ukuran yang sama, yakni 100 sama 300, itu bedanya dikit ya dari yang sebelumnya. Rangkaiannya itu karena di sini nggak ada hambatan yang ada di kaki emiternya. Kita buat di sini, berarti di sini tidak ada. Pindahkan ke sini. Ya. Saya luruskan saja. Oke. Nah, di sini berarti buatnya oke. Ini ya. Sip. Di sini yaitu 15 volt. Ini ya 1 kilo dan 200 ohm. 200 kilo. Ini kita uji coba dulu 100. Nah, nilainya tuh sekitar 4,7an ya. Nah, dengan tegangan 10,2 ya. Di sini 10,2 mendekati 15 volt ya di sini. Maksudnya di sini 10 volt dikurang dari 15 volt berarti pas ya grafiknya di sini ya. Nah, lalu ketika ini ya beta DC-nya kita ubah menjadi 300, maka akan mendekati 8,50an dengan volt 6 ya, 6,4 yang lebih kecil dari 10 ya tadi tentunya. Berarti teori ini benar. Oke. Cukup sekian analis pembuktian rangkaian dari saya terhadap
materi pertemuan ketujuh ya. Terima kasih. Oh ya, saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.